Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini di acara bincang-bincang edisi podcast Radar Bengkulu YouTube channel yang akan membahas sekelumit berita-berita yang sudah dipilih oleh teman-teman redaksi Radar Bengkulu edisi cetak yang terbit pada Sabtu 29 Mei 2021. Masih bersama saya Christopher dan Bung Ari, wakil pimpinan redaksi yang telah kami hadirkan untuk menyampaikan selintas informasi kepada sahabat Radar Bengkulu yang setia menemani kami menonton tayangan ini. Bung, sepertinya tadi sudah disampaikan oleh Bung di segmen pertama. Ini sepertinya sangat menarik sekali, Bung, soal berita dari PGRI, Bung ya. PGRI harapkan 4.842 guru P3K sesuai dengan kebutuhan. Nah, Bung, bagaimana ini maksudnya, Bung? Iya. Berarti banyak juga kebutuhan kita, Bung ya? Sampai 4.000-an, Bung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Di Bung. sini statement dari Ketua PGRI Provinsi Bengkulu, Dr. Haryadi ini menyikapi terkait rencana seleksi penerimaan P3K Provinsi Bengkulu, khususnya tenaga guru, Bung ya. Iya, tenaga guru. Nah, di sini memang angka 4.842 ini menurut dalam berita sudah disetujui, Bung. Bukan Sudah usulan disetujui. lagi. Wow. Kalau kita ngusul sekitar 10.000, Bung. Iya. Nah, kalau berita sebelumnya kan disampaikan pemerintah provinsi mengusulkan 10.000. Iya. Nah, kini yang disetujui ini 4.842 guru. Artinya angka 4.000 ini bukan lagi usulan, Bung, bunyinya. Sudah disetujui. Iya. Nah, di sini Bapak Ketua PGRI Provinsi menyampaikan sumbang saran ini, Bung. Iya. Harapan juga ada di sini. Harapannya kuota nanti disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, katanya, Bung. Jangan malah menjadi, mungkin maksudnya penumpukan, Bung ya. Benar sekali. Terlalu Sampai banyak terjadi guru matematika, mungkin kan terlalu banyak guru bahasa Inggris, guru bidang-bidang tertentu, mapel-mapel tertentu itu baiknya Bung? Dicari tahu dulu jumlahnya berapa, kebutuhannya berapa, ya seperti itu ya. Iya. Ya, Bung. Benar sekali, Bung. Lamun, Bung. Benar sekali, Bung. Apanya yang benar, Bung? Informasinya ada lewat 2 jalur gitu, Bung ya. Yang satu jalur reguler, yang satu jalur P3K khusus guru untuk usia 35 plus, berarti U35. U35 berarti 35 tahun ke atas, Bung ya. Yang selama ini sudah mungkin belasan tahun mengabdi, mungkin itu, Bung. Diprioritaskan begitu, Bung. Ya, di sini disebutkan memang ada kebijakan pusat rencana penerimaan ASN melalui P3K khusus guru, di mana ada 2 jalur ya. Ini U35 plus atau usia umur 35 tahun ke atas, dan reguler yang bisa diikuti honorer dan guru yang memiliki sertifikat mengajar. Sertifikat mengajar ya. U35 di sini juga salah satu syaratnya sudah mengabdi selama 3 tahun Minimal. Ya, berdasarkan Dapodik guru. Disabilitas dan guru honor THK tingkat 2, maksudnya gitu. Iya. Ya, semoga saja sahabat sudah memahami apa saja syarat untuk mengikuti seleksi CPNS dari jalur P3K ini, apapun itu, apakah itu untuk guru, apa bidang teknis, ataupun kemarin ada dari Polda, Bung ya. Iya. Dokteran, tenaga ahli lainnya. Semoga saja sahabat segeralah mencari tahu apa saja syaratnya. Insya Allah kami dari Radar Bengkulu Cetak terus menyampaikan bila mana ada informasi terbaru dari penyelenggara penerimaan seleksi CPNS di Provinsi Bengkulu, begitu, Bung? Iya. Berarti minimal peserta yang memiliki usia di atas 35 tahun, begitu, Bung ya. Masih yang 35 dan tadi. berstatus aktif ya, berstatus aktif sebagai guru selama minimal 3 tahun, begitu, Bung. Iya, Bung. Berdasarkan data pokok pendidik Dapodik, Bung. Dapodik. Dapodik. Ya. Jadi sahabat semua yang selama ini profesi sebagai guru udah paham istilah itu. Sudah masuk Dapodik ya.
Ya, Bung, sudah paham setelah itu. Iya, mudah-mudahan lah. Jadi mungkin ada guru-guru yang masih ini Bung ya, masih bebal gitu Bung. Jadi sahabat Radar Bengkulu yang ingin mendaftar P3K, silakan dipersiapkan persyaratannya begitu ya Bung ya. Iya. Karena formasinya sangat banyak Bung. Ada 4.842 guru, mudah-mudahan bisa tersebar di 9 kabupaten 1 kota begitu ya Bung, sehingga kebagian semua begitu ya Bung. Ya, untuk informasi tambahan juga kami sampaikan melalui berita yang telah terbit di tanggal 29 Mei bahwa diperkirakan pelaksanaan tes ini Bung akan dimulai pada bulan Juli hingga September. Juli hingga Artinya September. ada 3 kali tes. Tes pertama pada Agustus 2021, Ya, tes kedua pada bulan Oktober, dan tes ketiga ada 3 Desember 2021. iya iya. Berarti Ya, ada seperti 3. apa nanti kejelasannya sahabat semua, kami menyarankan untuk membaca, memahami semua informasi. Tentunya informasinya di sini jangan diambil dari informasi yang abal-abal begitu Bu, ya. Iya benar. Nanti menyesatkan. Silakan baca di Radar Bengkulu edisi cetak. Insya Allah data yang kami tampilkan ini berdasarkan dari panitia atau klik di Radar Bengkulu online, bisa juga datang ke panitia Bung ya. Ya, bisa bertanya ke panitia atau mencari situs-situs yang resmi begitu Bung, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berarti tesnya menggunakan chat Bung ya, sistem komputer assisted test. Lalu ada CBT katanya Bung. Jadi para guru harus memahami itu. Kalau kapan perlu harus latihan untuk tes chat gitu Bung. Chat, Ya, chat. tulisannya chat. Ya. Bacanya chat. Jadi mudah-mudahan lah para guru honorer yang selama ini menantikan peluang-peluang untuk menjadi abdi negara melalui jalur keilmuan yang guru dapat tersalurkan dan kesampaian begitu Bung ya. Karena Ya. pengabdiannya selama ini patut kita hargai begitu Bung, karena di tangan mereka mendidik generasi penerus bangsa begitu Bung. Oke, sahabat Radar Bengkulu yang penasaran silakan Anda baca di Radar Bengkulu edisi cetak terbit tanggal 29 Mei 2021 dan atau di Radar Bengkulu online. Oke Bung, lanjut kita ke berita selanjutnya Bung. Kabarnya tadi ada Bapak mantan Wakil Presiden ke Bengkulu Bung ya, Ya, Bapak Yusuf Kala, katanya melantik PMI daerah Bengkulu Bung. Apa benar Bung? ya, mungkin sebagian besar sahabat Radar Bengkulu yang beraktivitas dari mulai pagi sampai sore tadi mendengar ada tim patwal itu adalah menggiring mobil yang dikendarai oleh Bapak Yusuf Kala, Bapak Wakil Presiden dulu. mantan Wakil Presiden RI. Ya. Nah, beliau itu juga menjabat sebagai Ketua Umum, Ketua Ya. Umum PMI ya, Ketua Bung? Umum atau Kepengurusan Dewan Kehormatan ya. Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia ya. Ya. Jadi beliau datang ke Bengkulu ini guna untuk melakukan pelantikan secara resmi terhadap kepengurusan PMI Provinsi Bengkulu periode 2021-2026. Iya iya Di iya. sini yang ditunjuk sebagai Ketua PMI Provinsi Bengkulu Dr. Andes Haji Asnawi Alamat Oh, MSI, iya, iya. dan sekretarisnya Bapak Joni Saputra. Jadi pelaksanaannya ini tetap mengedepankan protokol kesehatan, artinya memang pakai masker, jaga terus Bu, Jaga jarak jaga mereka ya. jarak, sanitizer kayak gitu ya. Iya. Jadi ini ada pesan yang sangat baik oleh Ketua PMI Bung. PMI Indonesia, PWI pula. Bung, minum dulu Bung. Ya. Ya, kata beliau, kata Bapak JK, memang PMI dalam bekerja
dalam mengatasi bencana dan kemanusiaan tidak bisa sendiri, namun perlu dukungan dari semua stakeholder. Tapi prinsip kerja yang perlu ditekankan selalu mengedepankan kecepatan, kesiapan logistik, dan relawan. Ya, ini juga berkaitan dengan Provinsi Bengkulu yang rawan bencana. Tentunya semua pihak telah bersiap siaga bila mana bencana itu tiba. Namun demikian kita tetap berdoa ya sahabat ya, agar bencana itu tidak terjadi. Iya. Itu Bung. Oke. Berarti pesan Pak Yusuf Kalla ini agar semua masyarakat Bengkulu selalu siap dan waspada begitu Bung. Benar Bung. Jika terjadi bencana kita sudah siap untuk evakuasi. Dan saya rasa disambut baik oleh Pak Gubernur ya. Iya Bung. Saat pelantikan Pak Gubernur menyambut baik ya. Lalu apa kata ini Bung, kata Ketua PMI Provinsi Bengkulu yang barusan dilantik, kata Pak Asnawi Lamat ini? Ya, dalam berita ini hasil wawancara sahabat kami di lapangan, Bapak Ketua PMI Provinsi Bengkulu Asnawi Alamat yang baru saja dilantik ini menyatakan PMI siap bersatu dan bersinergi untuk menjalankan tugas kemanusiaan secara sukarela, terutama membantu pemerintah daerah di garis depan dalam menangani berbagai musibah bencana alam dan non alam yang dialami masyarakat. Iya. Bahkan dalam penanganan COVID-19 sejak bulan Maret 2020 lalu sampai saat ini, PMI terus melakukan baik penyemprotan, penyuluhan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) maupun penyedia sarana pendukung lainnya, diantaranya pemberian 33.000 masker, tempat cuci tangan 50.000 jiwa lebih. Banyak ini Bung. Lumayan juga berarti Bung ya. Artinya di sini apa? Fungsi PMI di Provinsi Bengkulu sudah berjalan Bung. Tinggal dimaksimalkan lagi ya. Ditingkatkan. Semoga saja dengan kepengurusan yang baru ini PMI Bengkulu dapat menjadi lebih baik Bung ya. Iya. Dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat Bengkulu khususnya. Jadi Bung, kalau selama ini orang ingat PMI ketika butuh darah Bung. Selama ini kan orang ingat PMI ketika butuh darah. Misalnya ada keluarga sakit, baru sibuk mencari PMI untuk mencari darah, sumbangan darah. Nah, ternyata Bung, di Provinsi Bengkulu ini kebutuhan darah itu PMI sudah mampu memenuhi 68% katanya Bung. 68% kebutuhan darah, sedangkan 35% lagi dari para pendonor. Jadi ya, mudah-mudahan lah kebutuhan darah bagi sahabat kita yang sakit begitu bisa terpenuhi dan segera pulih begitu Bung ya. Ya, sejatinya PMI bukan tanpa cacat ya. Iya benar. Ada banyak keluhan yang sempat naik beritanya Bung. Iya. Memang sebulan 2 bulan ini belum terdengar, namun pernah ada. Tidak tahu pada zaman periode kepemimpinan siapa, namun pernah ada keluhan dari masyarakat, katanya sulit untuk mendapatkan darah di PMI. Ada juga yang bilang harus mengeluarkan dana yang cukup besar. Nah, semoga saja itu hanya isu hoax. Mudah-mudahan Bung. Semoga saja dengan kepemimpinan Bapak Asnawi Alamat lebih transparan Bung ya. Terutama khususnya untuk bantuan darah bagi yang membutuhkan, seperti itu Bung. Ya, semoga semakin banyak masyarakat yang terbantu oleh PMI dan dibantu juga oleh para pendonor-pendonor yang sudah siap untuk mendonorkan darahnya. Oke. Intinya kami dari Radar Bengkulu Media Group mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Asnawi Lamat beserta Bung Joni Saputra dan kepengurusan yang baru saja dilantik. Semoga permasalahan-permasalahan yang sempat muncul, misalnya katakanlah soal kesulitan untuk mencari darah, kesulitan yang lain-lain bisa teratasi dan kepengurusan selama Pak Asnawi Alamat ini bisa transparan begitu Bung ya. Sehingga dapat kita benar kata menyelesaikan permasalahan di masyarakat begitu Bung. Ya, benar kata Bung GM RBO tadi. Ini masukan, informasi-informasi yang negatif itu anggaplah sebagai
masukan dan kritikan begitu. semoga saja dapat disikapi, dapat ditindaklanjuti, dapat dibuktikan ke tengah masyarakat bahwa hal-hal negatif yang berseliweran itu tidak benar gitu. Ya. PMI Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Bapak Asnawi Alamat benar-benar PMI yang berpihak pada kepentingan masyarakat Provinsi Bengkulu, seperti itu, Bung. Oke. Intinya sekali lagi kita ucapkan selamat, Bung ya, selamat bertugas kepada kepengurusan Bapak Asnawi Lamat, begitu, Bung. Karena panjang juga tugas beliau ini, Bung, sejak 2021 hingga 2026, berarti ada 5 tahun itu, Bung ya, masa kepengurusan beliau. Oke, sekali lagi sudah 3 kali kami ucapkan selamat bertugas kepada Bapak Asnawi Lamat bersama rekan-rekan. Semoga di pengurusan ini PMI menjadi lebih maksimal dan transparan dan dapat menjawab permasalahan di tengah masyarakat. Oke, sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, bagi yang masih penasaran siapa saja selain Pak Asnawi Lamat dan Bung Joni Saputra, siapa saja kepengurusannya, bisa sahabat baca di Radar Bengkulu edisi cetak yang terbit pada Sabtu 29 Mei 2021 atau mengklik di website kami radarbengkuluonline.com, sana juga sudah ditampilkan. Oke, Bung, lanjut ke informasi selanjutnya, Bung, soal program daerah diminta bersinergi sesuai dengan RPJMD. Nah, ini bagaimana pula maksudnya nih, Bung? Ya, ini kolaborasi ya. Kolaborasi Untuk dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Ini kegiatan musyawarah rencana pembangunan kerja, rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah Kabupaten Mukomuko. Periode 2021-2026. Nah, kegiatan musrenbang ini dihadiri atau diikuti oleh Asisten 3 Provinsi Bengkulu Bapak Godri Suyanto. Iya. Kegiatan ini dilakukan secara virtual pada Kamis 27 bulan Mei kemarin. Ya, dalam sampaiannya Bapak Godri mengatakan bahwa sinergi dan kolaborasi menjadi kunci penting dalam membangun Provinsi Bengkulu termasuk Kabupaten Mukomuko. Iya. Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dalam mewujudkan Bengkulu maju sejahtera hebat membutuhkan peran pemerintah daerah juga masyarakat Kabupaten Mukomuko. Kolaborasi dan sinergi yang dibangun insya Allah akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Provinsi Bengkulu, ujar Bapak Godri Suyanto selaku Setda Asisten 3 Setda Provinsi Bengkulu. Jadi benar, ketika masing-masing eksekutif pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu bersinergi, alangkah indahnya, Bu ya. Iya, benar sekali, Bu. Jadi benar pembangunannya itu terarah, terukur, ya Bu. Iya. Jadi tidak ada ibaratnya dana yang tidak tepat sasaran gitu kan. Iya. Jadi itulah fungsinya sinergi, komunikasi, Kolaborasi. ya, kolaborasi antar provinsi, kabupaten maupun kota Bengkulu. Iya. Sejatinya, Bung, untuk kabupaten-kabupaten itu kan memang harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, Bung, karena pemerintah provinsi ini adalah perwakilan dari pemerintah pusat. Jadi program-program di kabupaten itu harus melalui sepengetahuan pemerintah provinsi, begitu, Bung. Jadi tidak bisa dia berdiri sendiri, Bung. Jadi kalau misalnya kolaborasi ini ya memang sudah sangat bagus, artinya kita juga memberikan apresiasi kepada Bupati Mukomuko ini, Bung, Bapak Sapuan, yang dia memahami mekanisme alur pemerintahan, begitu, Bung. Oh, seperti itu. Iya. Artinya di sini Bapak Sapuan ini membuka diri ya. Iya, membuka diri. Membuka ruang pemerintahan provinsi Kabupaten Mukomuko terhadap Provinsi Bengkulu. Artinya Provinsi Bengkulu diundang secara virtual untuk mengikuti rapat musrenbang seperti itu, Bung ya. Iya, jadi harus ada komunikasi, sinergi dan kolaborasi tadi sehingga program-program yang sudah ditawarkan saat masa kampanye dulu bisa terrealisasi dengan baik dan didukung oleh
pemerintah provinsi begitu Bung, dan mendapat kucuran dana dari pusat melalui kementerian-kementerian terkait begitu Bung. Oh, Iya, iya. Artinya program pembangunan di kabupaten itu bisa juga dibantu melalui provinsi yang melobi, Bung ya, Iya. melobi pemerintah pusat. Hmm. Tapi kalau pemerintah kabupaten kota ini enggan untuk Berkoordinasi. berkolaborasi, itu jadinya seperti apa, Bung? Nah itu kurang paham juga kita Bung, misalnya langsung tembak langsung misalnya kan, Iya. kabupaten kota Iya, langsung tembak iya. ke kementerian misalnya. Ya, acak lambo kira-kira bahasa gitu kan. Itu nggak bisa, ada raja-raja kecil daerah itu nggak bisa Bung, nggak bisa, maksudnya tidak apa namanya, programnya tidak akan maksimal begitu, karena ada jaminan apa namanya Bung, ada jaminannya apa namanya, kalau proyek itu Bung apa namanya Bung, ada yang penjaminnya Bung gitu Bung. Oh, Apa dana ya? pendampingnya gitu. Bukan, ada apa istilahnya ya, seseorang yang menjamin, misalnya kalau dia dibangun di kabupaten berarti pemerintah provinsi melalui gubernur menjamin bahwa proyek itu memang sesuai kebutuhan masyarakat di sana begitu Bung. Oh, jadi eloknya kolaborasi, Bung ya? Iya, eloknya kolaborasi, minta saran, minta sumbang saran, karena selama ini kan masyarakat di daerah juga menyampaikan aspirasinya ketika Bapak Gubernur melakukan kunjungan ke daerah begitu. Ya, karena memang bicara pembangunan itu kan bicara anggaran, Bung ya. Iya. Kalau menurut sepemahaman saya ini, Benar sekali, semoga Bung. tidak salah. Benar Bung. Keterwakilan DPRD provinsi itu kan mewakili kabupaten kota ya. Iya, Ketika reses DPRD provinsi itu kembali lagi ke daerahnya ke dapil masing-masing, ya, ke daerah pemilihannya. masing-masing. Seperti ke Muko-Muko, Muko-Muko. mana ke Kota Bengkulu. Mereka menampung aspirasi, Bang, termasuk persoalan-persoalan banjir di setiap wilayah, Bung ya. Iya, Artinya ketika program kabupaten atau kota ini diusulkan melalui DPRD provinsi, bisa dianggarkan di provinsi begitu, Bung? dianggarkan di provinsi salah satunya. Iya. Dan juga mungkin kalau misalnya dia membutuhkan biaya yang besar, nanti pemerintah provinsi setelah memverifikasi usulan dari daerah mengajukan ke kementerian begitu Bung. Iya. Jadi aspirasi yang dititipkan oleh masyarakat melalui perwakilannya di DPR itu disampaikan ke dinas dan OPD di provinsi, dan juga minta verifikasi gubernur langsung nanti disampaikan ke kementerian Bung. Oh, Kementerian iya. terkait. Jadi ya mudah-mudahan persoalan banjir misalnya seperti yang terjadi di Muko-Muko, ada jembatan putus kemarin Bung. Iya. Nah, itu bisa cepat teratasi Bung. Iya ya. Iya, lalu misalnya ada apa soal irigasi Bung yang di Muko-Muko menjadi kebutuhan warga Muko-Muko yang di daerah misalnya apa sekitaran Talangbuai atau di daerah mana itu Bung yang sudah rusak irigasinya Bung ya. Jadi bisa cepat juga teratasi Jembatan Bung. juga kemarin itu Jembatan, banjir, irigasi. Sudah itu soal apa lagi yang terjadi di Muko-Muko Jadi kemarin. begini, ketika pemerintah kabupaten ini harmonis dengan pemerintah provinsi, Bung, Enak sekali Bung. pembangunan di kabupaten itu juga bisa dibantu oleh provinsi Bengkulu seperti itu, Bung Iya ya. Bung, benar sekali Bung. Ya, saya kira harapan semua sahabat yang menyimak podcast ini, harapan semua sahabat provinsi Bengkulu, ada harmonisasi antara kabupaten kota dengan provinsi seperti itu, Bung. Iya. Jadi tidak bisa menjadi raja-raja kecil daerah, nggak bisa Bung zaman sekarang, karena kita bukan lagi di zaman kerajaan begitu Bung. Iya. Karena kita menganut sistem demokrasi begitu Bung. Jadi ada bupati berkoordinasi, bupati wali kota koordinasi dengan gubernur, gubernur koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, dari Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan presiden begitu Bung. Oke, itu sudah habis Bung ya? Sudah kita sampaikan Bung. semua sekelumit Bung. Oke, sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada yang ingin memperdalam ataupun mendapatkan perbendaharaan informasi yang lebih lengkap, silahkan dibaca di Radar Bengkulu edisi Sabtu 29 Mei 2021. Di sana sudah lengkap, atau mengklik di website radarbengkuluonline.com, di sana juga sudah kita tampilkan. Dan semoga sinergisitas koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten semakin membaik ke depannya, sehingga
pembangunan di Provinsi Bengkulu dapat berjalan secara maksimal. Bukan begitu, Bung? Iya, benar sekali. Oke, Bung, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement, Bung. Mungkin nyampaikan di daerah-daerah lain mungkin. Silakan, Bung. Ya, sahabat Radar Bengkulu Media Group, pada edisi cetak kami sudah menayangkan juga, menerbitkan juga berita seputar pembangunan yang ada di desa-desa, baik itu di Kabupaten Benteng, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Utara, Muko-Muko, Seluma, dan Mana. Sahabat yang ingin menyimak pembangunan di desanya masing-masing, silakan cari tahu informasinya, bisa dibaca di Radar Bengkulu edisi cetak atau di Radar Bengkulu edisi online. Oke. Ya. Oke, sahabat Radar Bengkulu, demikianlah bincang-bincang santai kami pada malam hari ini. Andai kata ada kata-kata kami yang kurang berkenan atau yang menyinggung perasaan sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, itu semua datangnya dari kami, dan kami dengan ikhlas memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari virus corona dan penyakit-penyakit yang lain, sehingga kita dapat menikmati hidup yang lebih baik begitu. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.